warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama saya Ki Jabar Wisnu. Semoga saudara-saudaraku semuanya dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimudahkan segala urusan dunia dan akhiratnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Pada episode yang ke-79 ini, izinkan saya ingin berbagi kembali tentang pengalaman yang saya alami sendiri, yaitu kisah nyata pengalaman misteri. Dan pada video ini saya beri judul yaitu pecah raga atau berubahnya wujud kasar menjadi dua. Dan ini peristiwanya terjadi dua kali. Jadi pada video ini saya ceritakan dua peristiwa, dan insya Allah nanti di video berikutnya akan saya ceritakan tiga peristiwa sekaligus. Sama kejadiannya pecah raga. Bagaimana ceritanya? Silakan simak videonya supaya tidak salah paham. Selamat menyaksikan. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa siri sarifi syahir asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, terutama kepada para guru-guru, praktisi kebatinan, praktisi metafisika, praktisi supranatural, praktisi meditasi, praktisi kedikjayaan, praktisi kewaskitaan, praktisi paranormal. Di sini saya tidak bermaksud untuk pamer kemampuan ataupun untuk sombong-sombongan. Sesungguhnya jangankan nanti sebagai pendengar atau penonton, saya pribadi sungguh sangatlah tidak percaya dengan kejadian ini. Dan hal ini saya ceritakan itu berdasarkan dari para saksi yang melihat langsung kejadiannya. Diceritakan ke saya dan sekarang saya ceritakan ke saudara-saudara semuanya dimanapun berada. Makanya jujur saja saya tidak merasa diri memiliki sebuah kemampuan atau memiliki ilmu. Saya tidak memiliki apa-apa. Saya hanya petani kampung kecil lah, paling usia ikat dua ikat. Saya itu nggak punya apa-apa dan saya ini bukan siapa-siapa. Makanya barangkali di antara yang nonton ini ada yang mengerti tentang fenomena yang terjadi pada diri saya ini, ya tolonglah silakan tulis di kolom komentar agar saya menambah wawasan pengetahuan saya tentang metafisika atau tentang kebatinan ini. Lanjut, ceritanya adalah sebagai berikut. Peristiwa yang pertama, saat itu sekitar jam 10 pagi saya usai mandi. Tidak tahunya istri saya baru pulang habis belanja ke warung, biasalah untuk kebutuhan dapur. Ada bumbu-bumbu yang kurang barangkali. Lalu istri saya itu bercerita ke saya, katanya di warung itu ketemu Ibu A lah katakan. Saya rahasiakan namanya Ibu A. Dan Ibu A ini adalah tetangga mertua saya. Dan saya dulu sempat tinggal di mertua berapa tahun dan sekarang udah pindah. Kemudian ketemu dengan Ibu A itu di warung dan ngobrol. Katanya ke istri saya bilang, itu suaminya tadi katanya pagi-pagi kok rapi, bawa map segala. Itu mau kemana katanya Neng gitu. Kalau sama ibu sih ditanya katanya mau ke kantor pos. Kalau
istri saya itu kan tahu saya itu posisi masih tidur ada di rumah. Dan waktu istri saya ke warung pun saya posisinya masih tidur. Ya istri saya bengong aja, cuma balik nanya, benar bu ketemu suami saya? Udah benar, masa saya keliru katanya. Semuanya udah pikun saya kan gitu. Nah kebetulan si ibu ini bisa dibilang dapat dipercayalah, karena selain udah tua juga kan tetangga yang udah kenal lama dengan saya udah bertahun-tahun, pasti tidak mungkin keliru lah wajah saya. Ketiganya juga beliau ya ahli ibadah lah, tidak mungkin juga berbohong gitu kan. Ya artinya dia berbohong juga untuk apa, nggak ada gunanya. Dan lalu setelah cerita panjang lebar dengan istri saya sampai ditanya tentang bajunya, celananya, segala macam, akhirnya ya istri saya ceritakan ke saya di rumah, katanya tadi pagi ibu A itu melihat saya mau ke kantor pos, katanya bawa map, mungkin seperti mau melamar atau apalah, kirim lamaran gitu. Nah, itu kejadian yang pertama. Jadi, padahal saya ada di rumah, itu posisi masih tidur, bahkan waktu istri ke warung pun saya ditinggal di rumah itu posisi sedang tidur. Dan pakaian yang ditanya sama istri saya sama cocok dengan apa yang saya pakai lagi tidur tersebut. Ya itulah kejadian yang pertama. Nah, saya anggap mungkin si ibu itu keliru atau salah lihat lah. Udah saya nggak saya publis gitu kan. Ya saya anggap hal-hal yang biasa lah, nggak ada anehnya. Dan itu terjadi sudah berapa puluh, ya 20 tahun lebih lah kejadiannya. Kemudian peristiwa yang kedua, saat itu saya ingat harinya itu hari Jumat. Ingatnya ya karena kejadiannya pas Jumatan gitu kan. Sekitar jam 3:30 sore itu saya baru bangun. Kebetulan malam Jumat tadi itu habis ada acara keluarga, sehingga sampai siang itu saya baru tertidur itu sekitar jam 9:30. Jam 9:30 pagi saya baru selesai acara, terus langsung saya tidur. Nggak taunya saya kebablasan tidurnya, sehingga bangunnya itu sekitar jam 3:30 lah. Pokoknya pas saya bangun itu saya mandi, terus saya wudhu, sholat asar. Nah habis sholat asar saya santai, saya ingin ngopi, itu tiba-tiba saya itu ingin makan gorengan gitu. Ya kebetulan di wilayah 1 RT itu juga ada langganan tukang gorengan, dan kenal dengan saya itu CS lah, karena langganan sering beli gorengan, jadi akrab, bahkan sering ngobrol gitu. Kebetulan tukang gorengan itu si mamang-mamang ya sama orang Sunda juga, jadi akrab dengan saya. Lalu saya minta tolong ke istri saya untuk dibelikan gorengan untuk menemani saya minum kopi, karena saya terbayang wah mantap nih makan gorengan sambil ngopi. Kemudian ya istri datang lalu bercerita, katanya istri saya ditanya oleh si mamang gorengan itu, teh si AA itu punya bisnis apa, katanya. Lah emangnya kenapa kok nanya begitu? Iya katanya tadi waktu sholat Jumat itu saya disuruh mampir ke rumah, katanya, suruh datang ke tempat saya gitu maksudnya. Katanya ada bisnis yang bagus, katanya ingin diceritakan ke si mamang gorengan gitu. Lalu istri saya balik tanya, sholat Jumat? Karena dalam pikiran istri saya itu suami saya ada di rumah nggak Jumatan, katanya. Kebablasan habis begadang malamnya sampai jam 10, setengah 10 katanya baru tidur gitu kan. Nah, tapi dalam hati dia nggak ngomong. Lalu si mamang itu menceritakan, katanya begini teh, saya itu ke masjid
Nah masuk ke masjid itu pas di gerbang masjid itu bareng katanya sama si A masuknya. Sholat sunnahnya bareng kata si A itu, maksud si A di sini itu saya. Si Mamang manggil ke saya tuh AA gitu. Si A itu di sebelah kanan, kata di sebelah kanan saya. Nah sholat sunnahnya bareng, tahiyatul masjid gitu. Ya sudah selesai sholat sunnah ya biasalah zikir bareng gitu, sampai nunggu beduk ya kan. Setelah beduk terus kan azan yang pertama, lalu sholat sunnah Jum'ah bareng juga. Sholat Jum'ahnya ya sama-sama mengerjakan lah gitu. Nah selesai sholat sunnah Jum'ah, lalu kan azan yang kedua tuh khatib mau naik. Nah singkat cerita selesailah sholat Jumat, bubar, keluarnya nyari sendalnya itu bareng katanya. Nah keluar dari masjid itu bareng, di jalan itu saya ngomong katanya ke si Mamang itu nyuruh main ke rumah. Nah makanya ketika istri saya beli gorengan, si Mamang itu nanya, dia pikir mungkin istrinya pasti tahu gitu kan, bisnis suaminya apa gitu. Makanya si Mamang ini nanya ke istri saya, katanya si A itu punya bisnis apa, sehingga si A nyuruh saya main ke rumah tadi waktu pulang dari masjid. Ya istri saya nggak bisa bilang apa-apa, katanya cuman melongo aja, melongo ya bingung gitu kan, bingung mau kan suami saya katanya ada di rumah, kok si Mamang ini bilang sholat Jumat bareng. Itu yang membuat bingung istri saya. Nah, ketika istri saya bercerita ke saya, ya saya bilang udahlah nggak usah dipikirin, ya mungkin salah orang kali, udah saya pikir gitu kan, biar nutup pembicaraan aja, maksudnya saya ingin menikmati gorengan gitu. Nah, tapi tetap istri saya tuh bingung, katanya bingungnya karena ada katanya di rumah ya tidur katanya, tapi kok si Mamang katanya sholat Jumatnya bareng, ini gimana sih katanya. Istri saya kebingungan. Nah terus dalam kebingungan terus bertanya, kenapa sih aku bisa begitu, kok aneh ya, masa iya sih. Karena istri saya juga gini, pertama si Mamang itu tidak mungkin keliru, karena udah akrab gitu, udah bertahun-tahun gitu kenal dengan saya, maksudnya ketemu di kampung itu udah bertahun-tahun. Nah terus keduanya yang membuat istri saya bingung, saya itu ada di rumah sedang tidur dan pakaian yang dipakai sama katanya, sama persis dengan apa yang saya gunakan waktu saya tidur. Nah itulah kejadian yang keduanya. Insya Allah nanti di video berikutnya saya akan ceritakan pula kejadian langsung yang dilihat oleh istri saya itu 3 kali dalam satu hari. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan diri saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.